Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan sehingga pun kita bisa bersama-sama untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita walaupun dengan cara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun serta bagaimanapun cara belajarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita semangat dan kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang akan semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan dan perlindungan dari berbagai macam keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan dan mengangkat wabah virus corona dan segala hal yang semisal dengannya dari muka bumi ini, agar kita bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana biasanya, menjalani aktivitas kita dengan normal. Insya Allah pada kesempatan kita yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran fikih kita yang alhamdulillah kita telah sampai pada hajar, ya, pada bab ke-9 tentang hajar atau pencekalan. Di pertemuan yang lalu memang sudah kita bahas, cuman sekali lagi karena terkendala koneksi sehingga penjelasan tidak bisa tersampaikan dengan begitu lancar, maka alangkah baiknya jika pembelajaran tentang hajar ini kita ulangi lagi agar kita bisa memahaminya dengan baik. Baik, hal pertama yang akan kita bahas dari pembahasan hajar ini adalah pengertiannya. Hajar secara bahasa artinya pencekalan, artinya mencegah. Hajar secara bahasa artinya mencegah atau mencekal. Sedangkan secara istilah artinya adalah menahan seseorang dari bertindak terhadap hartanya sendiri. Ini dia. Ini pengertian hajar. Secara bahasa artinya mencegah atau mencekal, sedangkan secara istilah artinya menahan seseorang dari bertindak terhadap hartanya sendiri. Padahal hukum asalnya, seseorang itu diperbolehkan untuk bertindak terhadap hartanya sendiri, apapun yang dia inginkan. Kalau dia ingin menghibahkan hartanya kepada orang lain itu sah.
Kalau dia ingin membagi-bagi hartanya kepada fakir miskin atau duafa, itu juga boleh. Atau dia jadikan hartanya sebagai hadiah, jualah atau sayembara, itu juga boleh. Atau dia sedekahkan, dia wakafkan, dia infakkan, itu juga boleh. Karena seseorang berhak bertindak atas harta yang dia miliki semaunya dia. Namun syariat Islam memberikan ketetapan adanya hajar. Tentu Islam menetapkan hajar ini ada tujuan maslahat, ada tujuan kebaikan, baik untuk orang yang dihajar atau untuk orang lain. Baik, mudah-mudahan kalian paham pengertian dari hajar ini. Jadi menahan seseorang dari berbuat terhadap hartanya. Ketika seseorang ingin memberikan hartanya sebagai hadiah, ditahan, tidak diizinkan. Ini namanya hajar. Dan hajar ini berlaku, boleh dilakukan jika ada sebabnya. Jika ada sebabnya dan harus mengikuti aturan atau ketentuan yang telah dibuat oleh syariat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah hukumnya. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan bahwasanya hajar atau pencekalan ini hukumnya boleh. Dan ia adalah salah satu aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dan hal itu berdasarkan dalil yang pertama dari Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 5. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, belum matang akalnya, belum lurus pemikirannya, harta mereka yang ada di tangan kalian." Baik. Pada surat An-Nisa ayat 5 Allah berfirman, "Jangan kalian berikan kepada orang yang belum lurus pemikirannya." Apa yang diberikan? Harta kalian. Karena Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Jangan kalian berikan kepada orang yang belum lurus pemikirannya harta kalian. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa di sini Allah menyebutkan harta kalian. Jadi seolah-olah ini adalah hartanya kalian. Seolah-olah harta kalian sendiri, jangan diberikan kepada orang yang belum lurus pemikirannya. Namun yang benar ya, yang sesuai dengan ayat ini adalah hartanya orang yang belum lurus pemikirannya itu sendiri. Harta kalian yang dimaksud di ayat ini, amwalakum di sini, sebetulnya adalah hartanya orang yang belum lurus pemikirannya. Jadi terjemahan sempurnanya adalah jangan kalian berikan kepada orang yang belum lurus pemikirannya harta mereka sendiri. Tapi kenapa Allah nisbatkan hartanya orang yang belum lurus pemikiran kepada kalian, kepada orang yang mengurusnya? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyiratkan bahwa harta orang yang belum lurus pemikirannya itu diolah, diurus sama walinya, sama orang lain. Makanya harta orang yang belum lurus pemikirannya itu dinisbatkan kepada pengurusnya. Nah, berarti dalam ayat ini ada dua yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Yang pertama adalah hajar terhadap orang yang belum lurus pemikirannya. Dan yang kedua, harta orang yang belum lurus pemikirannya dikelola
oleh orang lain yang disebut walinya. Ya, ini dia 2 poin yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan dalam ayat 5 surat An-Nisa tadi. Jangan kalian berikan kepada orang yang belum lurus pemikirannya harta kalian. Maksud harta kalian adalah hartanya orang yang belum lurus yang dikelola oleh kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, harta orang yang belum lurus pemikirannya dikelola oleh orang lain. Dan orang lain ini disebut dengan walinya. Ini adalah dalil pertama dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya hajar terhadap orang yang belum lurus pemikirannya, orang yang belum matang pemikirannya, orang yang belum bisa mengelola tindakannya dengan baik. Ya, dari dalil ini telah jelas bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya hajar bagi orang yang belum matang pemikirannya, belum lurus pemikirannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga sekaligus menyebutkan bahwa harta orang yang belum lurus pemikirannya itu dikelola oleh orang lain yang disebut dengan wali, yang disebut dengan walinya. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam hajar atau jenis-jenis hajar. Macam-macam hajar atau jenis-jenis hajar. Hajar ada 2. Baik. Satu, hajar yang maslahatnya untuk orang yang dihajar. 2, hajar yang maslahatnya untuk orang lain. Ini dia. Hajar ada 2. Yang pertama, hajar yang mana diberlakukan hajar tersebut dengan tujuan kemaslahatan, kebaikan untuk orang yang dihajar itu sendiri. Yang kedua, hajar yang diberlakukan, yang dilaksanakan di mana tujuannya untuk kemaslahatan dan kebaikan orang lain. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu. Hajar yang dilakukan di mana kemaslahatannya untuk orang yang dihajar. Contohnya siapa? Contoh, orang gila, lalu anak kecil, dan orang bodoh. Atau yang statusnya dan keadaannya sama seperti mereka. Anggap sajalah ada orang gila yang kaya raya. Mungkin dulunya dia adalah orang yang berlimpah harta, namun karena sebab dia menjadi gila. Orang kaya yang gila ini pun saat dia menjadi gila sudah tidak boleh lagi untuk berbuat semau dia terhadap hartanya. Sehingga diberlakukanlah yang namanya hajar terhadap orang gila tersebut untuk apa? Untuk kemaslahatan si orang gila itu sendiri. Begitu pula anak kecil. Gampangnya saja, misal anak yatim, di mana orang tuanya adalah orang tua yang kaya raya. Ketika wafat, orang tuanya meninggalkan harta yang sangat besar dan banyak. Namun sangat disayangkan anaknya masih pada kecil. Maka diberlakukanlah hajar terhadap anak yatim tersebut agar dia tidak bertindak semaunya terhadap harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kemudian yang ketiga adalah orang bodoh. Siapa itu orang bodoh? Orang yang gak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Contohnya, ketika dia menggunakan hartanya, dia tertipu dan menanggung kerugian yang besar karena asal-asalan dalam menggunakan hartanya. Atau yang kedua, dia gunakan hartanya untuk hal-hal yang maksiat. Dan yang ketiga, dia gunakan harta-hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
maka orang yang seperti ini dalam syariat Islam sah untuk dihajar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kemaslahatan bagi orang yang dihajar itu sendiri. Agar apa? Agar hartanya bisa terjaga, agar hartanya tidak terbuang sia-sia. Ya. Tujuan hajar ialah menjaga harta mereka agar tidak terbuang atau tidak habis sia-sia. Ini dia. Tujuan hajar ialah menjaga harta mereka agar tidak habis sia-sia. Ya, tidak habis sia-sia. Sehingga ketika misalnya orang yang gila jadi waras, anak kecilnya sudah tumbuh dewasa, orang yang bodohnya sudah bertindak lurus, dia masih memiliki harta. Bayangkan kalau misalnya tidak dihajar, ketika orang gila itu waras dan dia dapati ternyata saldo rekeningnya udah habis, mungkin dia jadi gila lagi. Atau anak kecil yang sudah tumbuh dewasa, ketika ditanya mana harta bapak saya yang ditinggalkan, mana harta warisan saya udah habis nak, mungkin anak kecil yang tumbuh dewasa itu bisa jadi stres. Begitu pula dengan orang bodoh yang menjadi pintar, mungkin bisa jadi depresi. Nah, makanya diberlakukan hajar untuk kemaslahatan mereka. Artinya hajar ini bukannya kita mengambil hak asasi manusia atau kita melanggar HAM. Justru Islam menjaga kemaslahatan untuk orang tersebut. Jadi jangan disalahpahami. Jadi jangan sampai dinilai, waduh, Islam kejam amat sampai melarang seseorang untuk bertindak padahal terhadap hartanya sendiri. Wah, berarti Islam ini nggak menjaga HAM. Justru Islam menjaga HAM orang lain, menjaga kemaslahatan buat orang lain. Inilah salah satu bentuk betapa sempurnanya agama Islam yang membawa syariat yang begitu sempurna. Sampai orang gila saja, orang yang bodoh saja, anak kecil dijaga kebaikan buat mereka. Kemudian kita lanjut ke bentuk hajar yang kedua, yaitu hajar yang maslahatnya untuk orang lain. Jadi kita menghajar si A, tapi ketika kita menghajar si A, ternyata yang mendapatkan maslahat si B. Nah, ini dia hajar yang kedua. Contohnya adalah menghajar orang bangkrut yang banyak hutang. Menghajar orang bangkrut yang banyak hutang. Contohnya adalah menghajar orang yang bangkrut dan dia memiliki banyak hutang. Ketika seseorang bangkrut, ya, kemudian dia memiliki banyak hutang, maka orang tersebut sah untuk dihajar. Kenapa? Agar hak-hak orang lain, yaitu hak-hak orang yang memberikannya pinjaman, misalnya si A, ya, si A, ya, misalnya si A, ini anggap aja A lah, dia bangkrut dan dia punya utang sama si B. Maka si A ini berhak untuk dihajar supaya apa? Supaya si B ini masih terjaga haknya. Si B ini memberikan hutang kepada si A. Qadarullah si A ini bangkrut. Coba bayangkan jika si A ini masih diperbolehkan untuk bertindak terhadap hartanya semau dia. Harta yang sudah tersisa sedikit, dia bagi-bagikan, dia sodakohkan, dia infakkan. Maka yang ada si B ini nanti kehilangan haknya. Ketika si B ini menagih hutang kepada si A nggak bisa memberikan apa-apa. Akhirnya si B ini rugi jadinya. Oleh karenanya si A ini yang bangkrut dan punya utang berhak untuk dihajar. Supaya apa? Supaya hartanya si B yang ada pada si A masih bisa terjaga. Jelas ya? Jadi si A yang dihajar ini nggak boleh bertindak semaunya terhadap hartanya.
Dia harus kelola hartanya dengan baik agar bisa melunasi hutang-hutang yang dia tanggung, yang dia pinjam dari si B. Jelas ya? Baik. Itu contoh yang pertama dari hajar bagian kedua. Kemudian contoh yang keduanya yaitu menghajar orang sakit parah yang sakitnya akan dirasa sebentar lagi dia meninggal. Menghajar orang sakit parah dari berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Nah, ini dia juga hajar. Orang yang sakit parah dan mungkin dirasa akan meninggal, maka dia sudah tidak bisa lagi untuk bertindak terhadap hartanya semau dia. Misalnya, ya, si fulan udah sekarat lah, tapi dia masih bisa ngomong. Lalu dia mengatakan, anak-anak saya nggak ada yang peduli sama saya. Ya, saya padahal punya banyak harta, tapi saya pengen anak-anak saya itu peduli, perhatian, ngerawat saya. Tapi ternyata tidak ada satupun anak saya yang datang. Ya udah, kalau begitu semua harta saya berikan kepada panti asuhan, karena saking keselnya dia. Dan tujuan dia memberikan semua hartanya kepada panti asuhan agar anaknya gak ada yang dapat harta warisan dari orang tersebut. Nah, orang ini ditahan dari melakukan hal tersebut, dari menyerahkan semua hartanya untuk panti asuhan. Orang ini ditahan dari hal tersebut. Kenapa? Karena dalam syariat Islam, orang yang sakit parah dan diperkirakan sakitnya itu akan menyebabkan dia meninggal, syariat Islam menetapkan bahwa orang tersebut tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Kalau dia mau berwasiat untuk memberikan hartanya, maka paling besar sepertiga, itu mentok, nggak boleh lebih. Jadi nggak boleh dia memberikan setengah hartanya untuk diwasiatkan. Makanya ketika ada orang yang sakit parah dan dikira akan meninggal dunia, maka dia dicekal, dihajar. Dihajar dari apa? Dari mewasiatkan hartanya untuk diberikan kepada pihak lain sebesar lebih dari sepertiga. Orang tersebut dicekal, ditahan, nggak boleh, ya, dilarang untuk berwasiat memberikan hartanya lebih dari sepertiga. Tapi kalau sepertiga atau kurang dari sepertiga, maka masih diizinkan. Namun jika lebih dari sepertiga, maka dia dicekal. Ya, ketika misalnya dia mau menulis, saya wasiatkan harta saya setengahnya untuk panti asuhan, langsung ditegur, maaf Pak, Anda tidak boleh mewasiatkan harta Anda lebih dari sepertiga karena kondisi Anda saat ini adalah orang yang sedang sakit parah. Dicekal langsung. Jelas ya? Baik. Kemudian contoh yang ketiga dari hajar, bentuk yang kedua adalah menghajar budak. Nah, kita ulang lagi. Menghajar orang sakit parah dari berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, kita ulang dulu ya. Ini ada yang kurang, yaitu tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga hak ahli waris dari harta warisan yang akan ditinggalkan. Jadi orang yang sakit parah tadi dihajar agar tidak memberikan wasiat harta lebih dari sepertiga, tujuannya agar ahli warisnya bisa mendapatkan haknya. Bayangkan jika ahli warisnya itu adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, du'afa. Ketika orang tuanya meninggal padahal hartanya banyak, tapi sangat disayangkan hartanya telah diberikan untuk
panti asuhan, semuanya, sehingga ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa, dan ini kezoliman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan, menjelaskan bahwa jika engkau meninggal dan kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, itu lebih baik, lebih bagus, ya, itu lebih baik. Jadi tujuan menghajar orang yang sakit parah dari berwasiat harta lebih dari sepertiga, tujuannya untuk menjaga hak ahli waris dari harta warisan yang akan ditinggalkan. Jadi ketika ahli warisnya adalah orang yang lemah, lalu orang tuanya meninggal, alhamdulillah dia mendapatkan hak warisan yang bisa mencukupi kebutuhannya, sehingga dia pun tidak meminta-minta kepada orang lain. Kemudian contoh ketiga dari hajar yang kedua adalah menghajar budak dari bertindak terhadap hartanya. Menghajar budak dari bertindak terhadap hartanya. Kenapa? Karena hartanya budak itu aslinya adalah harta majikannya. Jika dia bertindak terhadap hartanya, berarti dia telah bertindak terhadap harta majikannya, dan itu bisa merugikan majikannya. Sehingga tujuannya jelas. Tujuan menghajar budak adalah menjaga harta majikannya. Ini dia. Itu dia dua macam hajar. Baik. Kemudian kita lanjut pembahasan yang berikutnya adalah hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hajar pertama. Hajar yang pertama ya, yaitu hajar yang maslahatnya untuk orang yang dihajar itu sendiri. Apa saja permasalahan dan hukum yang ada pada hajar bentuk pertama ini? Baik, yang pertama adalah pembahasan tentang tanggung jawab. Ya. Jika orang yang dihajar bertindak terhadap harta orang lain sampai merugikan, maka orang yang dihajar wajib tanggung jawab. Nah, ini dia. Jika orang yang dihajar bertindak terhadap harta orang lain sampai merugikan orang lain, maka orang yang dihajar itu wajib tanggung jawab. Contoh misalnya ada orang gila nih. Ada orang gila tiba-tiba ngerusak motor orang lain. Pecah spionnya, atau pecah lampunya, atau bannya dikempesin sama dia, disobek. Maka orang gila tersebut bertanggung jawab terhadap tindakannya. Dia harus menanggung akibat dari ulahnya dia. Siapa yang menanggungnya? Ya jelas bukan orang gila itu, karena orang gila kalau diajak ngomong juga nggak bakalan nyambung. Tapi yang bertanggung jawab adalah walinya, wali orang gila tersebut, orang yang mengurus orang gila tersebut. Ini ya berlaku, yaitu orang gila tersebut bertanggung jawab atas tindakannya jika orang lain yang dirugikan tidak menyerahkan hartanya kepada orang gila tersebut. Jadi orang yang punya motor parkirin motornya di tempat parkir, udah. Tiba-tiba ada orang gila datang main pukul aja tuh motor sampai pecah sono sini. Ketika pemiliknya datang, dia ngelihat motornya udah berantakan, maka dia pun meminta pertanggungjawaban dari orang gila yang telah merusak motornya. Dan itu boleh, karena orang gila tersebut telah bertindak yang merugikan orang lain. Maka orang lain itu berhak untuk menuntut orang gila tersebut agar bertanggung jawab. Tentu yang bertanggung jawab tadi adalah wali dari orang gila tersebut. Berbeda halnya jika pemilik harta, misalnya pemilik motor tadi, memberikan motornya kepada orang gila
atau memberikan motornya kepada orang yang bodoh, atau memberikan motornya kepada anak kecil. Dia berikan hartanya kepada orang tersebut. Secara sadar dia sendiri yang memberikan. Ternyata sama orang gila tersebut motornya hancur. Ternyata sama anak kecil tersebut motornya rusak. Ternyata sama orang bodoh tersebut motornya digadein. Maka dalam kondisi yang kedua ini, si pemilik motor tidak berhak menuntut apa-apa dari orang yang dihajar tadi. Kenapa? Karena dia sendiri yang memberikan motornya kepada orang yang dihajar. Dia sendiri yang memberikannya. Atau dengan gambaran lainnya, ada orang dewasa nitip uang 100.000 sama anak kecil. Sama anak tersebut uangnya dijajanin. Maka orang dewasa tadi tidak berhak meminta ganti rugi kepada anak kecil tadi. Ya, tidak berhak. Baik, itu dia permasalahan yang pertama yang berkaitan dengan hajar bentuk pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah sebab terangkatnya hajar atau sebab hajar dari anak kecil, sebab hajar dari orang gila, sebab hajar dari orang yang bodoh hilang. Ini saya ulangin sekali lagi. Sebab-sebab yang jika terjadi, ya, sebab-sebab yang jika terjadi sebab tersebut, maka hajar pada orang gila, hajar pada anak kecil, hajar pada orang bodoh menjadi hilang, menjadi terangkat, sehingga anak kecil, orang bodoh dan orang gila tersebut tidak dinyatakan sebagai orang yang dihajar lagi. Sebab terangkatnya hajar. Yang pertama dari anak kecil. Ada dua. Yang pertama dewasa, dan yang kedua berakal. Nah, ini dia. Kalau anak kecil sudah tumbuh dewasa dan juga berakal, maka hajar pada dirinya hilang secara otomatis. Apa sih tanda dewasa? Nah, kita sudah pernah bahas sedikit ya. Tanda dewasa bagi seseorang, contohnya tumbuh bulu-bulu kasar di ketiaknya, di area kemaluannya, ya. Atau laki-laki tumbuh jenggot, atau perempuan haid, atau ketika mencapai usia 15 tahun maka anak sudah dinyatakan sebagai orang dewasa. Tapi tidak cukup hanya dewasa saja untuk hilang hajar dari seorang anak. Harus ada poin yang kedua, apa itu berakal? Ya, yaitu berakal. Jadi agar hajar hilang dari anak kecil, ada dua yang harus terpenuhi. Yang pertama dewasa, yang kedua berakal. Berakal itu apa? Berakal itu dia bertindak lurus. Berakal itu pikirannya sudah matang, sehingga dia bisa menggunakan hartanya dengan bijak. Ya. Bisa menggunakan hartanya dengan bijak. Itu yang disebut dengan berakal. Dan yang namanya berakal ini diketahui ketika kita mengetes, menguji anak tersebut. Kita pengen tahu nih, ini anak udah gede, udah dewasa, tapi dia sudah berakal gak ya? Maksudnya berakal tuh dia sudah bertindak lurus apa belum ya? Pemikirannya udah matang atau belum ya? Kita tes. Kita berikan sejumlah harta kepada anak tersebut. Kita lihat kira-kira anak tersebut menggunakan hartanya dengan bijak atau tidak. Kalau dengan bijak, maka dia sudah berakal berarti. Kalau tidak bijak, misalnya ya, ketika dia diberikan harta, dia malah rugi. Contoh, uangnya malah dikasih sama orang lain tanpa sebab. Atau dia gunakan uang tersebut untuk bermaksiat, atau untuk membeli hal-hal yang gak ada faedahnya, yang hanya mubazir. Berarti anak tersebut belum berakal. Kalau belum berakal, berarti hajarnya masih ada. Dan hal ini berdasarkan dalil Al-Quran, surat An-Nisa
ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ujilah anak yatim, anak kecil itu sampai mereka cukup umur. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah berakal, telah pandai mengelola harta, maka berikanlah harta mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa anak kecil hajarnya hilang dari dirinya dengan dua hal. Dewasa, yang kedua sudah bertindak lurus. Allah berfirman, dan ujilah anak yatim atau anak kecil itu sampai mereka cukup umur, sudah dewasa. Kemudian jika menurut kalian mereka telah dewasa dan sudah berakal, maksudnya sudah pandai memelihara hartanya, maka pada saat itu hajarnya telah hilang, maka silahkan berikan harta mereka kepada mereka itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah dari orang gila. Kapan hajar dari orang gila bisa hilang? Jika terjadi sebabnya. Sebabnya juga ada dua. Apa itu? Waras, yaitu waras. Yang kedua, berakal. Nah, berakal itu apa maksudnya? Ya, tadi yang dijelaskan. Dia sudah bijak mengelola hartanya, dia sudah bagus mengelola hartanya, sudah bertindak lurus terhadap hartanya. Jadi jika orang gila sudah sembuh dari gilanya, kemudian dia juga mampu mengelola hartanya dengan baik atau disebut dengan berakal, maka secara otomatis hajar dari orang gila terangkat. Ya, hajar dari orang gila itu terangkat. Kemudian yang ketiga adalah dari orang bodoh. Sama sebabnya juga, ya. Sebab terangkatnya hajar dari orang bodoh adalah pandai, jika dia sudah pandai mengelola hartanya. Dia tidak sia-siakan hartanya, dia tidak belanjakan hartanya untuk maksiat, untuk hal-hal yang mubazir. Pokoknya dia gunain hartanya untuk hal-hal yang berfaedah. Maka orang bodoh sudah terbebas dari hajarnya. Ini yang kedua, yaitu sebab terangkatnya hajar. Jadi kalau yang pertama tadi adalah masalah tanggung jawab, yang kedua adalah masalah terangkatnya hajar. Kemudian yang berikutnya adalah wali. Siapa yang berhak mengurus orang yang dihajar? Nah, ini adalah hukum-hukum atau permasalahan yang berkaitan dengan hajar bentuk pertama, ya. Hajar yang maslahatnya untuk orang yang dihajar, yaitu tentang perwalian orang yang dihajar. Perwalian orang yang dihajar. Siapa yang berhak untuk menjadi wali orang yang dihajar? Kalau anak kecil ya bapaknya yang menjadi walinya dalam mengurus, bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada, berarti orang yang diwasiatkan. Misalnya ada seorang bapak meninggalkan harta yang banyak dan juga meninggalkan anak keturunan yang masih kecil. Lalu bapak tersebut menulis wasiat, anak saya dan harta yang saya tinggalkan diurus sama paman anak-anak tersebut, atau dengan kata lain kakak atau adik kandung si bapak tadi. Karena kan adik atau kandung si bapak yang akan meninggal itu adalah paman dari anak-anaknya. Maka orang yang diwasiatkan adalah orang yang berhak menjadi walinya. Dengan catatan orang yang menjadi wali adalah orang yang baik dan soleh.
Orang yang terkenal dia itu orang baik, orang yang terkenal dia itu orang yang soleh, orang yang amanah. Kalau misalnya dia terkenal orang yang bejat, orang yang kriminal, orang yang zalim, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali bagi orang yang dihajar. Walaupun dia orang yang diwasiatkan, tetap dia tidak berhak. Jadi orang yang berhak untuk menjadi wali adalah bapaknya, atau orang yang ditunjuk dalam wasiat, atau orang yang ditunjuk oleh pemerintahan. Dengan catatan, orang yang ditunjuk tersebut adalah orang yang terkenal baik dan terkenal solehnya. Kemudian yang keempat, wali wajib bertindak terhadap harta orang yang dicekal. Wali wajib bertindak terhadap harta orang yang dicekal untuk kemaslahatan orang yang dicekal. Jadi wali itu hanya boleh bertindak terhadap harta orang yang dicekal jika ada maslahat. Misalnya harta tersebut dia kelola, dia gunakan untuk berbisnis karena menurut dia secara kemungkinan besar bisnisnya akan mendatangkan keuntungan, maka boleh dia gunakan. Tapi kalau hanya untuk merugikan, misalnya dia malah gunakan untuk main judi, dia gunakan untuk bermaksiat, ini haram. Siapa yang makan harta anak yatim secara zolim, maka dia terancam api neraka. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebetulnya mereka itu sedang menelan api neraka ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah. Jadi harus diingat, ketika seseorang ditunjuk sebagai wali bagi orang yang dihajar, maka dia harus bertindak terhadap harta orang yang dihajar dengan baik. Dia bertindak untuk mengembangkan, memberikan maslahat terhadap harta tersebut. Gak boleh dia bertindak secara zolim. Kemudian yang kedua yaitu hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hajar bentuk kedua. Hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hajar bentuk kedua. Apa itu hajar bentuk kedua? Hajar yang maslahatnya untuk orang lain, seperti menghajar orang yang bangkrut dan banyak utangnya. Baik. Yang pertama adalah pemberlakuan hajar. Ini yang pertama, pemberlakuan hajar. Pahami baik-baik, jika orang yang punya utang belum jatuh tempo utangnya, misalnya si A ini punya utang, dia minjem utang dari si B. Jika utangnya belum jatuh tempo, maka si A ini gak boleh dihajar. Jelas ya? Juga jika si A ini minjem utang dari si B dan ternyata hartanya si A lebih banyak daripada utang yang dia pinjem, maka si A ini tidak boleh dihajar. Jadi kapan dia dihajar? Si A ini dihajar jika hutang yang dia miliki, hutang yang dia pinjam dari si B, hutangnya lebih gede, lebih besar daripada harta yang dia punya dan telah jatuh tempo. Jika si A ini punya utang dan utangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki, lalu hutangnya udah jatuh tempo, maka pada saat itu dia dihajar. Jelas ya? Dia tidak boleh bertindak lagi terhadap hartanya semau dia. Gak boleh dia hadiahkan, gak boleh dia sodakohkan, gak boleh. Karena dia sudah dicekal.
sudah dihajar. Dan begitu pula nih keadaan yang mirip. Jika si A punya utang yang dia pinjam dari si B, memang hutangnya belum jatuh tempo, tapi si A ini ingin melaksanakan safar yang panjang, safar yang jauh. Dan kemungkinan besar ketika dia safar, hutangnya telah jatuh tempo. Maka si A ini walaupun hutangnya belum jatuh tempo, sebelum dia safar ditahan dulu. Kamu gak boleh safar. Karena kalau kamu safar, boleh jadi pada saat kamu safar, hutangnya jatuh tempo. Dia ditahan dari safar. Dan dia dibolehkan untuk safar jika dia memberikan jaminan terhadap hutangnya. Entah dengan gadai atau dengan mencari kafil. Kafil itu apa? Orang yang bertanggung jawab, yang mau menanggung hutang orang tersebut jika dia tidak bisa melunasi hutangnya. Kafil, kalian pernah ya mempelajari tentang kafil. Itu dia pembahasan pertama, yaitu hukum yang berkaitan dengan hajar bentuk kedua. Baik. Nah, masih dalam permasalahan yang pertama, yaitu jika orang yang dihajar tadi nih, orang yang dihajar ini, ya, telah dihajar, sudah ketahuan dia telah dihajar. Ada pihak yang lain, misalnya si C, datang memberikan pinjaman kepada si A ini yang dihajar. Si A udah dihajar, datang pihak lain namanya si C, memberikan pinjaman. Padahal udah tahu dia dihajar, tapi si C ini masih memberikan pinjaman kepada si A. Maka kalau misalnya hartanya habis ludes, si C nggak bisa nuntut apa-apa. Kenapa? Karena si A sudah diketahui dia dicekal, dan si C udah tahu dia dihajar, tapi si C ini masih memberikan harta pinjaman kepada dia. Kalau hartanya habis, si C ini nggak bisa menuntut apa-apa, karena dia memberikan hartanya kepada orang yang jelas-jelas dia sudah tahu kalau si A ini telah dihajar. Baik. Kemudian masih pembahasan yang pertama, jika orang yang punya utang, si A ini punya utang, dia minjem utang dari si B. Kemudian harta yang dia punya lebih besar daripada hutangnya. Jadi uangnya dia lebih banyak daripada utangnya. Namun hutangnya telah jatuh tempo. Maka si B ini berhak menagih kepada si A untuk bayar utang. Kalau si A nggak mau, maka pemerintahan mentakzir dia, memberi peringatan keras dan mendidik dia agar dia mau melunasi hutangnya. Kalau udah ditakzir, sudah dididik, nggak mau juga melunasi hutang, A ini berhak untuk dipenjara, berhak untuk dihukum. Dipenjara dan dihukum agar dia kapok, agar dia mau melunasi hutangnya. Udah ditakzir, dididik dengan keras, sudah dihukum, masih juga nggak mau bayar utang, maka pemerintahan boleh ikut campur dalam hartanya si A ini, atau disebut dengan boleh melakukan intervensi. Pemerintah boleh ikut campur terhadap hartanya si A. Si pemerintah boleh ambil beberapa dari hartanya si A, kemudian pemerintah berikan kepada si B yang telah memberikan hutang kepada si A ini. Jelas ya? Itu jika si A punya utang tapi hartanya lebih banyak daripada hutangnya, dan hutangnya jatuh tempo namun dia nggak mau bayar. Maka dilakukan takzir dulu. Masih nggak mau membayar hutang, dihukum. Mau dipenjara silakan. Sudah dihukum juga nggak mau bayar hutang, maka pemerintahan melakukan intervensi. Pemerintahan boleh ikut campur dalam hartanya si A. Dia ambil sebagian hartanya untuk dibayarkan kepada pemilik hutang atau si B tadi. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, jika orang yang berhutang bangkrut,
dan telah jatuh tempo. Artinya utang yang dia punya lebih gede daripada harta yang dia miliki dan udah jatuh tempo. Maka orang tersebut dihajar. Si A ini dihajar. Siapa walinya? Terserah siapa orang yang ditunjuk oleh pemerintah, yang penting dia orang yang terkenal baik dan juga saleh. Apa yang dilakukan? Aset yang dipunya oleh si A, ya, misalnya kendaraan, atau dia punya perhiasan, atau dia punya tempat tinggal yang lebih dari satu, maka si walinya itu boleh menjual. Misalnya dia jual rumahnya si A yang kedua, dijual. Setelah dijual, kemudian hasil penjualannya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah memberikan hutang kepada si A. Misalnya si B minjemin hutang 100 juta, dikasih uang 100 juta dari hasil penjualan rumah si A tadi. Si C juga pernah meminjamkan 20 juta, kasih. Ya. Kalau hasil penjualan rumahnya udah habis uangnya, tapi utang masih banyak, jual lagi aset yang lain sampai hutangnya lunas. Sehingga orang-orang yang memberikan hutang kepada si A telah mendapatkan kembali haknya. Namun dengan catatan, jangan semua asetnya dijual. Harus ada yang disisain. Apa? 1, sisakan tempat tinggal untuk si orang yang dihajar tersebut. Misalnya dia punya rumah satu-satunya tapi gede, jual rumah yang gede itu, beli lagi rumah yang lebih kecil, lebih sederhana, agar harta dari penjualan itu bisa dibagi-bagikan kepada orang yang telah memberikan hutang kepada si A ini. Yang pertama, jangan sampai asetnya dijual sampai dia nggak punya tempat tinggal. Jangan, berikan dia tetap tempat tinggal. Tetap berikan kepada orang yang dihajar ini tempat tinggal yang layak. Yang kedua, sisain juga harta buat dia. Harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Itu dia. Jadi nggak semua aset orang yang dihajar dijual semua untuk membayar hutangnya, jangan. Tapi tetap memberikan kepadanya tempat tinggal yang layak, juga sedikit harta yang bisa mencukupi kebutuhannya. Baik, itu dia mungkin yang bisa kita bahas dari hajar atau pencekalan ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Latihannya adalah 1, akan kalian jawab. 1, sebutkan 2 macam hajar secara singkat saja. Hajar apa sama hajar apa? Sebutkan 2 macam hajar. Kemudian yang kedua, jika orang dewasa menitipkan hartanya kepada anak kecil, lalu hartanya itu habis, apakah orang dewasa itu boleh menuntut ganti rugi dari si anak? Kemudian yang ketiga adalah siapakah saya ulang, sebutkan kriteria orang yang berhak menjadi wali. Sebutkan kriteria, sifat orang yang berhak menjadi wali bagi orang yang dihajar. Sudah, itu saja 3 soal tadi. Ya. 1, sebutkan macam-macam hajar. 2, jika ada orang dewasa memberikan hartanya kepada anak kecil lalu habis, apakah orang dewasa tersebut berhak meminta ganti rugi? Yang ketiga, sebutkan kriteria orang yang berhak menjadi wali bagi orang yang dicekal. Silakan kalian jawab. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.